warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rizky Tania dari jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memberikan seputar wawasan dan pembelajaran tentang hak asasi manusia. Berbicara tentang hak asasi manusia, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir, secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya, dan wajib juga dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, sehingga negara Indonesia wajib memberi perlindungan hak asasi manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara merupakan subjek hukum. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka ia bersalah jika dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Sebuah konsep hukum dapat normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Setelah mengenali pengertian HAM, kamu juga perlu mengetahui macam-macamnya. Hak asasi manusia dikategorikan menjadi 6 macam hak asasi manusia yang bisa menimbulkan sebuah pelanggaran. Keenam macam-macam HAM tersebut yakni: yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right, seperti hak hidup, hak bebas bergerak, hak bebas menyatakan pendapat, hak bebas aktif dalam suatu organisasi, dan hak bebas untuk memilih, memeluk agama dan kepercayaan masing-masing sesuai aturan di negaranya. Yang kedua, hak asasi politik atau political right, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk ikut serta dan turut aktif dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk membuat partai politik dan organisasi lainnya. Yang ketiga, hak asasi hukum. Hak asasi hukum ini menjamin hak setiap individu agar mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, yang meliputi hak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di mata hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property rights, hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa, menyewa, dan hutang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Yang kelima, hak asasi peradilan, di mana seseorang berhak mendapatkan pembelaan hukum dan persamaan perlakuan di hadapan pengadilan. Yang keenam, ada hak asasi sosial budaya, merupakan suatu hak yang berkaitan dengan masyarakat. Hak ini memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menentukan pilihan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran, dan juga hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Apakah hak asasi manusia memiliki makna bagi kehidupan manusia? Makna hak asasi manusia pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh terbatas atau sewenang-wenang. Tujuan hak asasi manusia harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Berikut ini saya akan memberikan sejarah hak asasi manusia di dunia dan di Indonesia.
Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang hak asasi manusia. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.